Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Nama saya Irayana dan rekan saya Nasya Aulia Kausar. Saya akan menjelaskan hasil PPT dengan judul Hakikat Penciptaan Manusia, Al-Baqarah surah kedua ayat 30 dan 32. Hakikat Penciptaan Manusia, Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu, menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana iklam tana innaka antal alimul hakim, yang artinya, mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Surat ayat 30-32 memberikan pemahaman yang mendalam tentang khalifah di muka bumi, yaitu Adam. Wacana tersebut ternyata disanggah oleh malaikat dengan anggapan bahwa khalifah yang akan ditugaskan di bumi tersebut dikhawatirkan akan berbuat kerusakan. Tetapi Tuhan menegaskan kehendaknya dengan mengatakan bahwa Dia Maha Tahu segalanya. Kemudian pada percakapan selanjutnya Tuhan melibatkan Adam sebagai pelaku dialog sekaligus sebagai wacana sanggahan. Untuk komentar malaikat yang menegasikan pernyataan Tuhan, hingga pada akhirnya malaikat sadar akan keputusan Tuhan setelah diuraikan beberapa hal yang membuat mereka sebelumnya ragu akan kekhalifahan Adam. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 dan 32 juga mengajarkan kepada kita hikmah pentingnya ilmu. Nabi Adam sebagai manusia yang diciptakan dari tanah dapat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Ayat 30, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para malaikatnya bahwa Dia akan menjadikan Adam alaihi salam sebagai khalifah di bumi, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi? Padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa dirinya menjadi lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi. Pada ayat 31, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihi salam nama-nama, tugas dan fungsinya sebagai nabi dan rasul.
Tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat, manusia memang makhluk yang dapat dididik. Bahkan harus dididik karena ketika baru lahir bayi manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Anggota badan dan otak serta akalnya masih lemah, tetapi setelah melalui proses pendidikan, bayi manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa itu kemudian berkembang dan melalui pendidikan yang baik, apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Pada ayat 32, menerangkan juga setelah para malaikat menyadari kekurangannya ilmu pengetahuan mereka karena tidak dapat menyebutkan sifat makhluk yang ada di hadapan mereka. Maka mereka mengakui terus tentang kelemahan diri mereka dan berkata kepada Allah bahwa Dia Maha Suci dari segala sifat-sifat kekurangannya yang tidak layak baginya, dan mereka menyatakan taubat kepadanya. Mereka pun yakin bahwa segala apa yang dilakukan Allah tentulah berdasarkan ilmu dan hikmah yang maha tinggi dan maha sempurna, termasuk masalah pengangkatan Adam menjadi khalifah. Mereka mengetahui bahwa ilmu pengetahuan mereka hanyalah sebatas kepada apa yang diajarkannya kepada mereka. Dengan demikian, lenyaplah keraguan-keraguan mereka tentang hikmah Allah dan pengangkatan Adam menjadi khalifah di bumi. Pada ayat 31 dan 32, menurut Hamka adalah menerangkan tentang keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia, yang kian lama kian dibukakan rahasia segala nama itu kepada manusia. Tetapi kegaiban semua langit dan bumi masih banyak yang belum diajarkan kepada malaikat ataupun manusia sebagaimana yang disinggung pada akhir ayat 33. Pengelolaan kodrat itu dengan baik membuat manusia menjadi makhluk Allah yang paling mulia karena bisa memperoleh semua kebaikan dan menolak semua keburukan yang ada. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34 digambarkan dengan kesediaan malaikat dan pengelolaan iblis bersujud kepada Adam. Dalam perspektif filsafat, pengelolaan dengan baik itu adalah pengelolaan pengertian supaya berfungsi penuh sehingga dapat menjiwai kehidupan dan perbuatan manusia. Mempersatukan manusia dengan sesamanya, mempersatukan manusia dengan dirinya sendiri, dan membuat manusia menangkap transendensinya itu.